Indonesia yang luas dan negeri kaya akan rempah menghasilkan sejuta jenis makanan. Keragaman makanan tersebut tentu membuat kita bangga sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah rasa bangga saja sudah cukup? Rasanya kita kurang mengapresiasi tentang budaya kuliner Indonesia. Maka dari itu, saya mengajak kalian untuk mengetahui dan memahami bagaimana dunia dan kita sebagai masyarakat Indonesia memandang kuliner Nusantara. Indonesia tercatat memiliki 5.300 kuliner asli Indonesia. Bukan hanya itu, kita masih memiliki variasi rasa dan bentuk dari 5.300 makanan tersebut. Salah satunya ada makanan yang dinyatakan Best Food Internasional lewat akurasi CNN, yaitu rendang. Namun, apakah memang masyarakat kita mengetahui prestasi dan beragam jenis kuliner yang kita miliki? Maka dari itu, saya akan menelpon beberapa teman untuk mengetahui apakah mereka memang benar-benar paham kuliner Indonesia dan mengetahui budaya kuliner Indonesia. Jujur nggak tahu sih. Kalau setahu gua, nasi goreng. Sate. Palingan best nomor satunya rendang. Apa sih? Rendang. Gue nggak tahu. Kalimantan, apa ya? Sumatera ada pempek, ada rendang, soto Medan, soto Padang, sate Padang. Gue pernah makan, cuman gue nggak tahu makanannya namanya apa. Jawa Timur apa ya Jawa Timur? Tunggu ya, bentar. Kalimantan. Mungkin kalau disebut gue tahu, cuman gue lupa sekarang. Di Jawa Barat gue tahu karedok. Tiwul, nasi liwet, nasi gablok. Oh, dari Serang. Sate bandeng, apem, bontot. Gue awalnya kan sukunya Sangir gitu, ada di Siau. Itu namanya kuah sangi. Itu kayak bakut kuning gitu. Tinoransa itu babi yang digoreng. Boleh nyontek gak sih? Bolu kemojo, arsik, terus saksang. Tradisional ya, jangan kan tradisional, masakan biasa aja gue harus nonton internet. Mungkin nasi liwet ya. Kalau diajarin mungkin bisa ya. Tradisional. Apa? Gue bisa bikin ayam woku. Kalau gue masak sendiri itu belum pernah, cuman kalau ngebantu orang tua itu ada kayak dari makanan ringan sampai makanan berat. Enak sih, kayak maksudnya ya udah enak gitu. Yang penting masih bisa gue telan, itu enak. Kalau aku antara enak sama enak banget ya, kalau aku ya jujur kayak yang penting punya, kalau aku tuh yang penting bisa dimakan ya, walaupun nggak enak pun masih ada bumbunya dan lain sebagainya, masih bisa dimakan ya, yang penting bisa dimakan. Penting sih kalau misalnya kita tahu asal-usulnya gimana dan ternyata kisahnya menarik atau gimana gitu, kita bisa lebih respect sama makanan itu. Ya gue pikir itu cukup penting, cuman mungkin kayak bagaimana kita tahu informasi itu tuh yang mungkin cukup susah gitu. Kayak menurut gue ya, kayak kita tahu bagaimana makanan-makanan yang banyak, makanan-makanan yang khas dari Indonesia itu nggak segampang kita nyari nasi goreng let's say di Jakarta gitu. Ya misalkan udah ada pun kadang-kadang kita juga yang kayak apa sih, kalau yang dari paling besar sih ya, apalagi sekarang kan sosial media ya. Maksudnya sosial media gue tuh isinya tuh bukan, kalau misalkan makanan tuh makanan-makanan kayak western gitu, bukan makanan-makanan Indonesia. Jadi ya yang gue pikirin cuman kayak western steak, like pasta atau segala macam gitu. Tapi nggak yang ada kayak tiba-tiba kuah sangi gitu. Gue nggak pernah lihat tuh kuah sangi di apa sosial media gitu. Oke. Mendengar semua kenyataan dan kebingungan itu, kita akan ngobrol dengan Pak William untuk mengetahui sebetulnya bagaimana pendapat kuliner di mata masyarakat Indonesia dan internasional. Sebetulnya sejauh mana sih kita memahami
dan mengapresiasi sebuah makanan, terutama makanan Indonesia? Nggak apresiasi, take it for granted lah. Mereka kan udah terbiasa gitu. Misalnya sudah terbiasa dengan makanan daerah mereka masing-masing yang baik, yang mereka suka. Dia merasa ya sudah ada biasa gitu. Nggak ada sesuatu yang mau diapain lagi gitu. Jadi kita perlu orang luar yang memberi apresiasinya gitu. Waduh, makanan kamu tuh luar biasa ya, punya ciri khas yang unik karena dari bumbunya macam-macam, bahan yang dipakai juga saya nggak pernah tahu. Nah, itu kan menarik perhatian mereka. Tapi orang lokal merasa itu sudah biasa. Jadi ya dia nggak pernah. Padahal sekarang ini sejak maraknya sosial media, coba perhatiin di Instagram itu. Kita nggak merasa budaya kuliner itu penting. Paling kalau makan enak dan enak sekali. Oh ini rendang. Istilahnya kan pendek-pendek. Di luar itu coba kalau suruh ngelihat cara mengolah makanan Indonesia. Gordon Ramsay aja bingung. Nah, kita kan pernah nih Pak dapat prestasi dari CNN kalau misalnya rendang menjadi best food dan kayaknya itu hanya euforia semata ya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi, kenapa hal itu hanya euforia semata? Kita tidak menganggap bahwa budaya kuliner itu penting untuk disebarkan ya. Merasa nggak penting gitu. Ya sudah oke. Kita udah disebut di CNN ya oke, tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak membuat mencari peluang karena apresiasi itu gitu. Bayangkan kalau kamu sebagai orang Indonesia, terus ditanya sama orang asing, kamu suka makanan apa? Terus kamu bilang suka makanan Perancis, kan bohong. Berarti kamu gedenya nggak kenal budaya makan sendiri gitu. Kan menyedihkan. Orang Indonesia yang nggak suka makanan Indonesia itu kan sangat menyedihkan. Apa salah dia? Ya salah yang didik. Mungkin keluarganya bisa juga orang Indonesia yang gedenya nggak di Indonesia, yang nggak pernah kenal makan Indonesia sama sekali. Ya harus diperkenalkan oleh keluarganya, mestinya diawalin. Kalau keluarganya itu keluarga yang tetap mau ibunya mau memasak Indonesia untuk disajikan di rumah, ya pasti anak-anak itu sudah terbiasa familiar dengan makanan-makanan keluarga orang tuanya gitu, meskipun mereka tidak dilahirkan di Indonesia. Banyak makanan juga karena kebetulan. Oke Pak, sebetulnya kesulitan apa dan kita harus ngapain sih supaya budaya kuliner ini menjadi hal yang dipahami dan dimengerti atau diapresiasi oleh masyarakat? Mereka mau belajar dari resep sangat ribet karena nggak cukup dari resep. Kalau resep kan Google banyak, rasa mereka nggak pernah nyoba misalnya. Mau makanan Aceh yang asli harus membandingkan, harus pernah ke Aceh gitu, mencoba makanan aslinya seperti apa, terus membandingkan makanan Aceh di sini seperti apa. Makanan Minang di Minang yang ragamnya perbedaan dari antara perbedaan nagari yang berbeda, desa-desa berbeda dibandingkan rumah makan Padang secara umumnya di luar Minang. Itu akan menambah wawasan, tapi yang paling penting kita tuh harus punya pendidikan yang konsisten mulai dari SMK. Di Indonesia SMK boga itu banyak, tapi silabusnya kebanyakan juga secara makanan internasional. Jadi Pak, kalau misalnya kayak gitu, dampak apa yang akan terjadi kalau misalnya kita nggak mengajarkan budaya kuliner selain kehilangan makanan? Gini ya, suatu bangsa itu bisa eksis dalam banyak hal, bukan soal sosial politik saja. Tapi zaman sekarang itu, gini deh, coba perhatikan ya, 20 tahun yang lalu, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, yang pertama dilakukan oleh orang itu adalah city tour. Ikut tour yang bisa keliling kota. Tapi zaman sekarang dengan maraknya sosial media, hampir di kota-kota penting di dunia ini kalau kita kunjungin, ada servis baru yaitu tour kuliner. Nah itu kalau nggak ada permintaan nggak mungkin ada kan. Karena banyaknya permintaan yang kepingin coba makanan otentik yang telah dikurasi. Nah ini kalau kita nggak ngikutin, kita ketinggalan. Misalnya di Jakarta ya sudah banyak makanan dari luar masuk ke Indonesia. Mereka yang mengedukasi selera generasi muda kita diperkenalkan, mereka nonton dari YouTube,
dari film seperti drakor apa. Jadi dulu nggak pernah tahu Korea, tahu-tahu suka makanan Korea. Sampai bahasa Korea pun bisa gitu, karena pengaruh-pengaruh itu. Nah, kita masih dalam hal itu, dalam negeri masih belum total bisa memperkenalkan. Pendidikan kuliner Indonesia juga masih merupakan hal yang langka di Indonesia sendiri. Padahal Indonesia itu ragam kulinernya mungkin salah satu yang terbanyak, paling ragam di dunia karena banyaknya pulau dan lain sebagainya. Nah kan tadi kita udah bicara soal masyarakat Indonesia sendiri nih Pak. Kalau dari dunia internasional gimana Pak? Bagaimana pandangan dunia internasional terhadap kuliner Indonesia? Nggak dikenal, nggak. Kecuali misal di Belanda, mungkin ya orang tahu dalam bentuk rice tafel. Tapi rasa sering kita itu juga rancu. Mereka rancu mengenai sebenarnya kita tuh yang harus kita perkenalkan itu adalah budaya kuliner ya, bukan cuma rasa. Mereka kalau diperkenalkan jalur budaya kuliner, mereka akan lebih meresap dibandingkan cuma dikasih makan. Kalau makan dia paling ya oke, enak, dia sopan dia bilang enak, semuanya dia bilang enak. Atau mereka sering kalau udah coba dia suka gitu, dia selalu tanya di mana ada restoran Indonesia, dan seringnya nggak ada. Tadi Pak William bilang ada kerancuan. Kerancuan itu seperti apa dan kita harus bagaimana untuk mengenalkan kuliner Indonesia ke masyarakat internasional? Ya itu kerancuannya dikirain Indonesia, Bali itu Indonesia gitu. Padahal Indonesia kan terdiri dari 17 kepulauan, 34 provinsi. Di dalam provinsi ada kabupaten, desa, dan lain sebagainya. Dan itu mereka punya karakteristik budaya makan daerah masing-masing gitu dengan kearifan lokal masing-masing. Itu kan nggak pernah diperkenalkan secara detail. Bahannya itu dari apa, korelasinya dengan tempat, perbandingan dengan tempat yang saya kunjungin itu apa ada korelasinya nggak gitu. Karena budaya kuliner kita itu kan akulturasi dari zaman dulu sampai sekarang yang dikatakan asal usul dari mana nggak ada yang bisa jawab. Ya semua pendatang di Indonesia kan banyak sekali dari Tiongkok, dari Belanda, Portugal, Arab, India, dan tiap daerah itu akulturasinya beda-beda gitu. Oke, thank you Pak untuk waktunya dan terima kasih karena sudah menjelaskan bagaimana sebetulnya pendapat masyarakat dan masyarakat internasional tentang kuliner Indonesia. So, video selanjutnya akan membawa kamu berwisata kuliner bukan hanya mengenali rasa dan resep, melainkan paham mengapa makanan itu hadir di depanmu dan mengetahui budaya kuliner sajian tersebut. Kita mulai perjalanan ini dari Kota Solo.